Jadi jenengan tinggal di dalam hutan ini siang dan malam sudah selama 10 tahun. Berawal dari sebuah pesan atau wangsit, jenengan akhirnya memilih meditasi di tempat ini. Iya. Ada nggak misi lain selain ritual di tempat ini, Mas Arya? Sebenarnya ada. Apa itu, Mas? Kalau saya ceritakan ya banyak kengerian. Banyak kengerian. Iya. Apa itu, Mas, kira-kira, Mas? Ya munculnya bangsa goib. Munculnya bangsa goib. Kalau boleh disebutkan, apa itu bangsa goib yang sama? Ya seperti genderuwo, gede dapur, ireng. Saman sering ditemui makhluk-makhluk seperti itu di sini. Sering. Saya di sini juga punya istri. Saman punya istri di sini. Punya. Nah, tadi katanya Saman di sini tinggal sendiri, Mas Arya. Belum datang, malam datangnya. Oh, istri Saman itu datangnya malam hari. Iya. Istri saya itu sebenarnya sundel bolong. Saman punya istri sundel bolong di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Dan kesempatan hari ini saya masih berada di lereng Pegunungan Anjasmoro, dan saat ini kita juga mendapat informasi lagi di tengah hutan ini ya, di area ladang warga yang dimana ladang ini ikut berhutani ya di tengah hutan. Saya mendapat kabar bahwa di sana ada seorang laki-laki yang hidup menyendiri di sini sudah lama sekali. Kita penasaran, dan ini habis turun hujan. Di jalan ini banyak bekas roda, mungkin roda motor pemilik dari gubuk yang ada di depan sana itu. Kayaknya ada sih orang ini. Dan ini sudah sore sekali ya, hampir maghrib ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita akan explore karena penasaran. Di tengah hutan masih ada orang yang lebih memilih hidup sendiri atau tinggal sendiri di hutan seperti ini. Tuh, gubuknya terbuat dari bambu dan 2 lantai ya, kalau orang kota mengatakan tuh omah tingkat katanya. Assalamualaikum. Rahayu. Alhamdulillah. Ngapunten. Lagi santai, Om. Ngapunten sak derenge nyenengan paring asma sinten? Arya. Saya panggil Mas ya. Iya. Mungkin seumuran dengan saya. Nyenengan kelahiran tahun berapa? 78. 78 ya, undi sama saya. Saya masih 98 ya. Mas Arya, jadi ini tadi kan kita sempat karena hujan kita ngobrol mampir di warung kopi. Saya mendapat informasi bahwa di sini di lereng Pegunungan Anjasmoro di tengah hutan ini ada seorang laki-laki yang hidup menyendiri sambil bercocok tanam. Jangan sambil bercocok tanam di sini. Garap ladang gitu. Ini pinggir. Oh, agak jauh sana. Kalau yang jagung yang kita lewati tadi punya orang. Punya orang. Oh, punya orang. Jadi ini yang sebelah kiri sana itu ladang panjenengan. Jenengan di sini sudah berapa tahun? Ini sekitar 10 tahunan. 10 tahun ya. Sendiri nggak ada temannya? Kalau keluarga sudah cerai. Oh, sudah cerai. Sempat menikah nggih, Mas Arya nggih. Mungkin nggak usah saya singgung nggih, Mas, keluarga. Nanti takutnya apa ya, itu privasi jenengan, dan menguak masa lalu seorang itu kan sama dengan menguliti luka yang sudah sembuh kan gitu ya. Jadi jenengan tinggal di dalam hutan ini siang dan malam sudah selama 10 tahun. Ini di atas ini ada ruangan ya? Ada. Rumah tingkat gitu ya? Iya. Atau rumah panggung. Jangan kalau tidur di atas itu? Di atas. Di tengah hutan seperti ini jangan hidup sendiri ya. Kalau untuk makan sehari-hari jangan masak juga sendiri? Kadang masak, kadang tidak. Kadang masak, kadang tidak. Maksudnya itu sering puasa gitu maksudnya? Iya. Oke. Jadi jenengan juga di samping tinggal di hutan ya. Boleh nggak saya ngisi kerso kalau misalnya saya ngomong jenengan ini, ngapunten guys sebelumnya. Jadi setelah gagal membina rumah tangga itu jenengan lari ke hutan sini gitu. Iya. Gitu ya. Nggak apa-apa guys, saya bukan menguliti masa lalu jenengan, cuman sedikit kita alurnya ke situ. Terus jenengan memilih hidup sendiri di sini sambil meditasi. Iya. Pernah berguru kah atau gimana gitu, atau mendapat Pernah, cuma guru sudah nggak ada. Kulo dikengken nerusaken sampean padosi engko lah ketemu dhewe. Disuruh mencari sesuatu dan nanti akan ketemu sendiri. Iya. Itu apa Mas? Sebetulnya itu banyak. Cuma yang pasti ini peninggalan candi kuno. Peninggalan jejak peradaban kuno yang ada di hutan ini. Iya. Yang katanya sebuah candi gitu. Berawal dari sebuah pesan atau wangsit, disuruh mencari seperti itu, jenengan akhirnya memilih
meditasi di tempat ini. Iya. Apakah sudah ada petunjuk-petunjuk tempat yang dimaksud ada peninggalan sejarah itu? Kalau samar-samar letaknya Titiknya sudah mulai muncul, tapi masih samar-samar ya. samar-samar. Nah ini di samping jenengan itu kan ada banyak sekali fragmen-fragmen itu, Iya. pecahan tembikar, gerabah dan lain sebagainya. Itu jenengan temukan di sini atau di tempat lain? Yes, di sekitar area sini, cuma sebelah barat. Di sebelah barat. Iya. Jenengan kumpulkan Iya. di sini. Tempat ini menurut panjenengan dulu merupakan sebuah permukiman atau perkampungan kuno pada era kerajaan maksudnya. Di sini kalau melihat apa bekas serpian kakas, Iya. bekas perkampungan. Memang benar ya. Iya. Di antara temuan fragmen-fragmen ini, adakah temuan yang lainnya di sini yang memperkuat bahwa di sini merupakan Perkampungan. perkampungan kuno itu? Ada bekas lumpang. Lumpang, Iya. bukan bekas ya, lumpang. Lumpang Yang lumpangnya itu masih ada sekarang. masih. Tinggal separuh. Oh, satu buah lumpang atau banyak? Sebetulnya itu banyak. Cuma yang tersisa tinggal 2. Yang Dari- kelihatan ya. Iya. Yang kelihatan 2. Mungkin yang lainnya masih terpendam. Yang lainnya ini kenapa damel waktu pembuatan jalan di situ Iya, di buat bawah situ. makadam. Iya. Kan banyak yang dikeprui, Dihancurkan. dihancurkan. Sayang sekali ya Mas Arya. Iya. Padahal mungkin mereka tidak tahu atau memang sengaja tidak memperhatikan gitu ya bahwa ini adalah Nggak tahu, soalnya kan apa terbalik. Jadi tengkurap. tengkurap Iya. posisinya. Iya. Itu posisi pengerukan jalan ya. Pengurusan jalan. Akhirnya dihancurkan Iya. pakai alat berat itu, Pakai bodem. pakai bodem. Terus selain lumpang ada lagi nggak temuan di sini yang seperti batu bata merah kuno gitu? Ada bata merah. Banyak. Kalau bisa diprediksi ya, kita Iya. mengira-ngira itu batu bata merah itu pada era kerajaan. Kalau bata merah ya era kerajaan Majapahit. Majapahit ya. Iya. Yang ada ciri khas garis 2 gini ya, Iya. bukan Mataram ya. Bukan. Mas Arya, sebuah temuan ya, di antaranya fragmen dan juga lumpang yang tentunya jumlahnya tidak bisa dihitung di sini. Ada gak temuan lagi yang kiranya di area hutan ini yang pernah jenengan lihat atau jenengan jumpai di sini? Sebetulnya banyak, cuma yang saya simpan di sini ada 3 Apa itu? bentuk arca. Arca. Jadi sebesar gelas ini. 3 arca itu besarnya masih segitu. Oh, dengan kebesaran Yang 2 sudah wujud, yang 1 belum. yang 2 sudah wujud, yang 1 belum. Belum. Berarti arca ini posisinya masih dilindungi gaib. Masih. Gimana cara jenengan bisa berinteraksi dan melihat barang yang diselimuti gaib tersebut? Dengan berpuasa. Berpuasa. Iya. Jadi jenengan sebelum menemukan arca ini ya, Iya. tempatnya lah, Iya. belum temuan aslinya ya. Dan barang itu masih belum jenengan ambil toh, Belum. masih di tempatnya semula. Iya. Itu jenengan berpuasa. Puasa pati geni kah atau mutih kah atau puasa apa? Puasa 40 hari. 40 hari berpuasa. Iya. Setelah berpuasa ditunjukkan tempat-tempat tersebut. Iya. Ini juga masih rahasia ya. Tentunya jenengan nggak bakalan menyampaikan tempatnya kan, Enggak. lokasinya. Tapi yang jelas masih ada sampai sekarang ya. Masih. Yang 2 itu, yang 1 masih belum nampak. Belum. Itu arca apa Mas Arya? Putri kerajaan. Putri kerajaan. Ratu ya, Ratu Iya. Majapahit gitu ya. Iya. Atau Putri Majapahit gitu ya. Oke. Sebuah hutan yang diyakini Mas Arya ini memang di sini banyak temuan-temuan seperti itu tadi yang memperkuat jenengan menyampaikan bahwa di sini memang bekas perkampungan era kerajaan Majapahit. Ngoten nggih. Iya. Selain dari temuan dan temuan peninggalan lah Iya. yang masih sebagian terselimuti gaib, sebagian juga sudah jenengan temukan. Ada lagi nggak tempat-tempat peninggalan leluhur di area sekitar hutan ini yang pernah jenengan jumpai atau jenengan punya kesaksian atau berita atau cerita apa gitu, Mas Arya? Jadi tempat
waktu meditasi waktu akan Mbak Sinari. Jangka sarno biyen niku posone iku 40 dina. Dadi mari 40 dina ditakoni aku celukun Mbak Sinari. Dadi 40 hari kedua begitu lagi. Aku celukun Mbak Sinari. 40 hari yang ketiga begitu lagi. Jadi anak putune besok nek nyeluk Mbak Sinari. Yang jenengan maksud yang bertapa itu siapa, Mas Arya? Jangka Sarno. Beliau itu siapa? Beliau yang dimakamkan di situ. Itu penemu dari Mbak Sinari. Mbah Sinari, makam Mbah Sinari Ya. atau Said Marzuki ya, Ya. yang ada di Manting sana. Ya. Karena lokasi ini juga tidak jauh dari Pesarian Manting kan, ngoten. Awal mula bisa menjuluki bahwa tempat itu adalah Mbah Sinari itu dari petunjuk sinar gitu ya. Sinar. Setelah bertapa Ya. selama 40 hari di batu pertapaan itu. Iya. Ngoten nggih. Oke. Jadi Mas Arya, ini kan jenengan kan benar-benar di tengah hutan, di atas perbukitan, yang di bawah sana itu sudah makam siapa? Mbah Sinari ya. Ini kan jenengan namanya manusia kan butuh asupan makan gitu. Walaupun jenengan seorang pelaku ritual yang boleh dibilang jarang makan, sering tirakat kan gitu ya. Tapi pasti butuh makan toh. Untuk belanja kebutuhan sembako, beras dan lain sebagainya itu jenengan turun ke desa atau ke pasar itu berapa hari sekali Kadang 1 minggu, kadang 2 minggu. untuk belanja itu? Iya. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Saya lihat tadi saya lirik nggak ada panel tenaga surya, nggak ada saluran listrik. Itu kalau malam lampu penerangan jenengan pakai apa, Mas? Api unggun. Nggak pakai lampu-lampu templok gitu nggak? Gelap dong berarti. Iya. Ataukah itu salah satu syarat ritual jenengan bahwa di malam hari itu harus gelap gulita gitu? Ya, mungkin itu kebiasaan, Mas. Karena kebiasaan. Iya. Kenapa kok nggak beli lampu teplek? Nggak suka? Juga. Seandainya ini ya Mas Arya, Iya. kalau saya ada rezeki gitu, suatu saat saya kesini saya belikan panel tenaga surya itu berkenan nggak kira-kira? Ya berkenan aja. Berkenan aja. Berarti dari memang faktor tidak ada ya Mas Arya? Iya. Tidak ada untuk beli tenaga surya gitu ya? Ya mohon doanya nanti mudah-mudahan ada rezeki. Iya. Nanti kita usahakan mah panel tenaga surya. Murah kok itu. Kalau yang isi satu itu kan murah. Oke, Mas Arya. Ini dari tadi saya kok agak merasa janggal. Ngapunten nggih, Mas Arya. Jenengan kan selain pelaku ritual, betah tinggal di dalam hutan selama 10 tahun lebih ya Mas Arya. Ini saya timbul tanya, kalau malam juga lebih senang gelap-gelapan. Padahal misalnya beli lampu publik kan bisa. Pasti ada sesuatu yang sampean sembunyikan, ya kan? Kalau boleh disampaikan, ada nggak misi lain selain ritual di tempat ini, Mas Arya? Sebetulnya ada. Apa itu, Mas? Kalau saya ceritakan ya banyak kengerian. Banyak kengerian. Iya. Apa itu, Mas, kira-kira, Mas? Ya munculnya bangsa goib. Munculnya bangsa goib. Kalau boleh disebutkan, apa itu bangsa goib yang sama muncul? Ya seperti genderuwo, gede dapur, ireng. Saman sering ditemui makhluk-makhluk seperti itu di sini. Sering. Terus nggak takut gitu, Mas? Ya, mungkin sudah kebiasaan, nggak takut. Ataukah mungkin mereka itu sudah sama anggap? Seperti keluarga sendiri. Oh, sudah seperti keluarga sendiri. Nggak pernah jahil, nggak pernah musik gitu. Saya di sini juga punya istri. Sampan punya istri di sini? Punya. Nah, tadi katanya Sampan di sini tinggal sendiri, Mas Arya. Nah, istrinya kemana sekarang? Apa masih di ladang atau? Belum datang, malam datangnya. Oh, istri Sampan itu datangnya malam hari. Iya. Istri saya itu sebenarnya sundel bolong. Sampan punya istri sundel bolong di sini. Iya. Yang datangnya Malam hari. malam hari. Itu sudah lama Sampan punya istri sundel bolong itu. Ya selama tinggal di hutan ini. Itulah yang membuat Sampan kaya Mas Arya di sini ya. Ternyata Iya. Mas Arya ini punya bukan simpenan ya, punya istri sundel bolong. Agak merinding juga ya Mas Arya ceritanya. Ini juga sudah mendekati maghrib, jadi saya Iya. bantu apa namanya pencahayaan ya Mas Arya ya.
Jadi Mas Arya punya istri sundel bolong. Nah, di sini ya, yang kayaknya keberatan menceritakan, atau kasampan malu karena punya istri sundel bolong, atau memang saya agak memaksa untuk menceritakan, tapi sudah keceplosan lah, nggak apa ya Mas Arya. Mungkin netizen juga tidak akan percaya bahwa kok ono menungso rabi mbak sundel bolong, tapi ini nyata loh. Mas Arya tadi keberatan banget menceritakan, tapi setelah sedikit saya jampi-jampi akhirnya bisa menceritakan. Melete aku ngomongnya. Mas Arya, ya kita tidak membahas ke depan dan selanjutnya apa seperti apa. Mungkin sampan juga keberatan untuk menceritakan detail istri sampan yang sundel bolong, dan ini juga sudah maghrib, mungkin sebentar lagi datang gitu ya. Iya. Malam hari kata sampan datangnya. Nah, akhir dari sebuah perjalanan ritual atau ritual apa sampan di sini menyendiri ya di tengah hutan ini. Nah, mungkin ada titik akhir kapan kira-kira mengakhiri perjalanan ritual seperti ini, Mas? Ya kalau yang dicari sudah ketemu. Sesuai petunjuk tadi ya? Iya. Yang candi gitu ya? Iya. Seandainya sudah ketemu, ya turun gunung. Terus istri sampean tadi yang sundel bolong gimana? Kan sesuai perjanjian. Kalau sudah ketemu kan sudah pisah semua. Oh gitu ya Mas ya. Iya. Jadi istri sampean ini sebagai pendamping hidup sampean di sini selama ritual. Iya. Sampai akhirnya titik dari petunjuk tadi sudah jenengan temukan. Dan itu sudah berakhir semua, Mas. Sudah. Istri sampean pun sudah nggak mendampingi lagi. Iya, nggak ikut mendampingi. Dan nggak ikut turun gunung tentunya. Enggak. Oh, mungkin itu adalah khodam atau pendamping juga, mungkin penjaga sampean selama di hutan ini ya. Iya. Yang menurut sampean itu sosok sundel bolong. Itu cantik ya di penglihatan sampean ya, Mas. Iya. Cantik. Tapi sundel bolong. Oke. Oke, Mas Arya. Ini sudah maghrib. Iya. Jadi saya mohon diri, mohon pamit. Terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kami ya, walaupun agak sedikit ngerowos ini saya tadi kebanyakan tanya ya Mas Arya, nggak apa ya? Enggak. Jadi mudah-mudahan apa yang jenengan cita-citakan, yang jenengan tujuan jenengan di sini terlaksana dan sukses. Mudah-mudahan jenengan diberi panjang umur, juga berkah, rezeki yang barokah, sehat jasmani dan rohani kan gitu ya Mas Arya. Iya. Dijauhkan dari segala musibah. Insya Allah lain waktu saya kesuan kesini lagi. Mungkin sesuai dengan yang saya janjikan ketika saya ada rezeki. Iya. Saya nggak janji kalau saya beli, tapi kalau saya ada rezeki lebih, saya akan bawakan panel tenaga surya. Tapi kira-kira sundel bolong nggak kabur kalau ada lampu, Mas? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu ya, makanya itu. Yes, nggak apa-lah, dicoba aja nanti. Tapi kalau misalkan mengganggu ritual sampean ya bisa kita diskusikan lagi. Gitu ya Mas Arya? Iya, ya. Dan mungkin sedikit nanti ada sedikit rezeki untuk jenengan. Kalau misalnya saya kasih uang, belanjanya juga ya mungkin dibutuhkan ya Mas Arya, 2 minggu sekali atau apa gitu. Oke, saya mohon diri Mas Arya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan yang saya sampaikan. Ya untuk pemirsa semuanya, mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Percaya nggak percaya, kita hidup berdampingan dengan gaib kan gitu ya Mas Arya. Iya. Nah, bagi yang percaya monggo, yang nggak percaya ya silakan. Kita cuma mengeksplor, menyuguhkan video-video yang tentunya keunikan dan keanekaragaman orang-orang yang hidup di pinggiran dan di dalam hutan seperti ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.